Oke, selamat datang kembali di channel saya di mana kita sering bahas tentang bisnis dan marketing. Buat kalian yang pernah mengikuti video-video saya tentang Facebook Ads ataupun IG Ads, tentu kalian akan pernah membahas tentang namanya copywriting. Buat yang belum nonton videonya, silahkan kalian cari di channelnya Teman Bisnis. Di situ udah dibahas tentang copywriting yang dalam dan bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik dan membuat konsumen langsung klik. Kita akan bahas, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut sekali lagi, saya minta tolong pada teman-teman semua buat bantu kita untuk subscribe channel ini. Karena dengan subscribe kalian dan komentar mungkin di bagian bawah membuat kita lebih semangat untuk membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman atau bisnis-bisnis teman-teman di rumah. Tapi kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi gini kan, begitu mereka klik, tertarik, baca copywriting yang sementara itu yang sedikit, terus masuk ke landing page atau squeeze page. Di situ kalian pun harus bisa membuat format di mana landing page ini bener-bener ngejual gitu. Dan kita akan bahas dengan alasan-alasannya tentu saja, alasan kenapa formatnya seperti ini agar landing page kalian jadi sangat-sangat efektif. Oke, nggak lama-lama lagi kita masuk ke poin pembahasan yang pertama. Bahas tentang landing page yang efektif. Lanjut. Oke, banyak yang WA ke saya dan bertanya, Kang, masih bikin, Sunda lagi. Kang, gimana sih bikin landing page atau sales page yang efektif? Karena yang video sebelumnya katanya, alhamdulillah bermanfaat. Ini bukan gimmick. Kalau tertarik, silakan lanjut tonton videonya. Lanjut. Oke, kita mulai masuk ke bahasan landing page. Ini namanya macam-macam ya. Sebetulnya landing page ini adalah nama general gitu. Karena di bawah landing page ini ada yang namanya sales page, macam-macam, ada squeeze page, ada home page atau company page. Nah, ini semuanya bisa dibuat oleh landing page. Disebutnya landing page, tapi kita nggak bakalan bikin ini terlalu rumit dengan spesifik nama tersebut. Ini masih banyak sebetulnya. Kita akan bahas namanya, kita namain aja landing page gitu ya, biar kalian juga nggak pusing. Oke, saya akan hapus dulu. Nah, sekarang kenapa kita perlu bahas tentang landing page? Sebetulnya nggak usah dijelasin lebih panjang ya, tapi saya bahas aja dikit deh. Pertama kan kalian tentunya bikin thumbnail ya. Ketika kalian ngiklan, itu ada thumbnail yang sangat menarik. Untuk format thumbnailnya silahkan kalian cari sendiri di channel Teman Bisnis. Dari thumbnail ini nanti ada copywriting di bawahnya, ataupun ada juga yang bisa juga di atasnya. Ini copywritingnya. Buat yang pengen tahu copywriting lebih lanjut, juga saya udah upload sebelumnya, silahkan cari aja di channel Teman Bisnis. Orang kan tertarik lihat sini, bener nggak? Nah, udah gini mereka akan klik dan akan diarahkan ke landing page. Ini masuk ke landing page. Ini penting banget, karena orang tertarik di sini belum tentu mereka closing di sini. Maka kita perlu membuat landing page yang efektif. Formatnya seperti apa? Saya akan bagikan satu format landing page yang sering saya pakai. Sebetulnya saya udah ada beberapa format gitu ya, tapi saya akan bagikan satu saja sebagai sampling biar nggak pusing. Namanya adalah homepage copywriting di landing page-nya. Copywriting. Nah, namun itu ya Kang Hendra, tenang, saya jelasin satu-satu. Jadi gini, orang kan masuk ke landing page itu apa yang pertama kali dilihat? Pasti halaman paling atas, bener nggak? Jadi bentuknya tuh kan di handphone, di scroll gitu, begitu klik masuk ke situ, nanti masuk ke sini. Nah, yang namanya homepage copywriting ini ada beberapa sesi teman-teman. Sesi yang pertama kita bagi-bagi. Sesi yang pertama namanya ini adalah home page-nya atau penawaran terkuatnya yang kalian pakai di situ. Kita harus bentuk dulu di sini. Yang kedua, di sebelah sini ini adalah daerah legalitas. Legalitas atau legality. Apa gunanya? Kalian kan menawarkan penawaran terbaik kalian di sini, benar nggak? Dan penawaran kalian itu harus di backup dengan legalitas. Jadi gini, kalian nawarin suatu produk, terus kalian nulis di homepage di bagian atasnya itu, produk ini bisa menghilangkan noda hanya dalam sekejap. Itu kan kalian yang ngomong, bener nggak? Orang tentu belum percaya, orang tertarik, tapi buktinya apa Pak? Setuju nggak? Maka legalitas ini membackup omongan kalian yang ini. Susunannya seperti itu. Jadi begitu, misalnya legalitas yang dimaksud, yang gampang ya, bedain dengan testimoni. Testimoni nanti ada lagi di bagian bawah. Legalitas misalnya as seen on TV, sudah dipercaya oleh ratusan ribu orang. Ditulis di sini, as seen on TV. Kalau pernah dibahas oleh majalah terkenal, pernah dibahas di majalah SWA misalnya tuh untuk marketing. Misalnya yang lain, pernah dibahas di TV-TV besar. Legalitas.
menang award apa gitu. Kalau memang ada legalitas yang bisa meyakinkan. Kenapa? Karena kalian harus membackup omongan kalian, penawaran kalian yang di atas, di backup dengan legalitas. Oke? Paham? Nah, sekarang setelah legalitas apalagi, Pak? Sesi yang ketiga di sini. Ini ngomongin landing page ya, susunannya. Yang ini adalah kalian jelaskan melalui copywriting yang pernah kita bahas. Copywriting. Pakai tulisan di sini. Kalau ini kan format bentuknya susunan, formatnya itu susunan. Kalau ini copywriting tulisan. Apa yang ditulis? Bisa pakai, masih ingat? Dapat X tanpa Y. Tulis di sini. Di bawahnya penjelasan tentang produk kalian. Kenapa bisa seperti itu? Misal saya kasih contoh apa ya? Ngobrolin rumah ya, real estate lah, rumah. Tulisan di sininya misalnya, kita buat sesuatu hal menjadi kontras. Apa yang tidak mereka mau dan apa yang saat mereka mau, kita jadikan dalam satu kalimat. Misal, beli rumah tanpa DP, tanpa BI checking. Tulis di sini judul atasnya, oke? Bagian bawahnya ya kalian tulis lah biar ada tulisan panjangnya. Beli rumah jangan sekarang, gampang susah. Gampangnya adalah ketika kalian bersih di bank, maka sangat mudah untuk membeli rumah dan akan menghitung penghasilan kalian sehingga akan mulai di ACC. Tapi sayangnya kebanyakan orang, tulis di sini, kebanyakan orang itu selalu tidak lulus ketika melakukan BI checking. Oleh sebab itu kami dari PT XXX menawarkan perumahan terbaik untuk Anda, di mana kalian bisa membeli rumah dan pasti di ACC dan dijamin pasti di ACC karena akan kami bantu sampai seluruh prosesnya selesai tanpa BI checking bahkan tanpa DP. Itu penawaran kalian di sini. Oke? Tulisan. Dan di sini adalah gambar rumahnya. Homepage copywritingnya seperti apa nanti kita akan bahas di akhir. Legalitas, copywriting tulisan. Udah gitu apa lagi, Kang Hendra? Oke, udah ini copywriting tulisan. Kalian memerlukan di bagian bawahnya adalah yang namanya garansi. Jangan lu testimoni, ingat terlalu panjang. Garansi dulu. Kalian harus berani memberikan garansi. Garansi itu apa? Ya garansi lah. Garansi. Misal kalau kalian berani dengan penawaran real estate tadi tidak berhasil, maka uang kembali. Atau misalnya tidak di-ACC oleh bank, maka berhadiah 1 mug lucu. Garansi. Atau lebih dari 7 hari tidak di-ACC, maka kami berikan apa yang kalian berikan. Hal-hal kecil, jangan terlalu besar. Ini adalah garansi. Kalau kalian terpaksa memakai misalnya biaya booking, bisa kalian tulis juga di garansi ini. 100% uang kembali atau 100% booking fee kalian kembali jika tidak di-ACC oleh bank. Ini adalah garansi di sini. Pakai logo yang apa itu, yang satisfactional garansi gitu. Udah gitu apa lagi? Di sini balik lagi ke homepage copywriting di sini. Masuk lagi homepage. Nanti kita bahas homepage-nya seperti apa sih, Kang? Nanti kita bahas. Sabar. Oke, ini udah masuk ke sini. Sekarang masuk ke bagian bawah. Setelah ini apa? Jangan balik lagi ke sini atau bolak-balik. Ini adalah yang namanya itu testimoni, teman-teman. Ini testimoninya. Ada nggak testimoninya? Testimoni yang paling bagus apa? Video. Di bagian bawah sini cantumin orang ngomong, saya beli di PT Anu rumah dan rumahnya ternyata sesuai dengan janjinya, sistemnya cepat, prosesnya lengkap. Misal, kalau kalian nggak punya video, kalian bisa pakai tulisan WA ya. Screen capture WA-nya, apapun lah yang kalian lakukan. Ini bentuknya testimoni di sini. Semakin orangnya dikenal yang melakukan testimoni, misalnya artis atau orang-orang yang udah cukup dikenal, semakin kuat testimoninya. Orang akan semakin percaya, teman-teman, buat beli produk kalian. Misal yang beli rumah kalian ternyata seorang artis lah, Ahmad Dhani lah misalnya. Satu juga agak lupa kalau ngomongin artis. Ahmad Dhani ya, Ahmad Dhani kan dari Dewa 19 semua orang udah tahu gitu kan. Ahmad Dhani aja beli di sini di perusahaan kita. Dan terus Ahmad Dhani testimoni, wah pelayanannya bagus, cepat, ramah. Terus ada seleb TikTok, misalnya selebgram atau apa yang terkenal, yang mewakili dari industri kalian, pernah beli di rumah ini. Itu akan sangat membuat orang akan percaya, teman-teman. Landing page-nya efektif kan? Udah testimoni apa, Kang? Terakhir adalah kalian perlu, kalau kalian memang punya alamat lengkap, di sini
pakai barnya warna hitam. Oh ya, di atas ini pun barnya warna hitam. Ada bar kecil warna hitam. Di bagian bawah bar pula warna hitam. Tapi di sini logo perusahaan kalian yang kecil. Kalau di sini udah ada logo agak gedean. Terus di sini ada alamat perusahaannya dan nomor teleponnya. Itu landing page yang efektif. Ini adalah kolom testimoni. Nah, ini adalah kolom testimoni. Bisa video, bisa foto. Ini kembali bar alamat. Bar alamat. Biasanya backgroundnya enaknya hitam. Nah, sekarang kita bahas. Kurang ngobrol hula. Nah, sih formatnya kayak gini. Saya tuh udah dapat dari guru-guru yang lain. Formatnya kok tesigano Kang Hendra. Ya, gini teman-teman. Saya itu bikin segala sesuatu atau format itu biasanya berdasarkan cara berpikir pelanggan, calon pelanggan atau customer behavior. Saya nggak nyalahin yang lain, pasti punya format masing-masing. Tapi yang ini buat saya sih udah cukup efektif kalau teman-teman mau pakai. Dasar pemikirannya gini. Misal, dasar pemikiran kenapa formatnya seperti ini ada logikanya kayak gini. Misal teman-teman ada teman yang lain menawarkan produk lah ya. Produknya apa ya? Yang paling gampang handphone lah ya. Misalnya ke saya, Hendra kan. Hendra, gue jual handphone nih. Dia liatin kan. Handphonenya apa? Emang bagusnya apa sih? Handphone ini kalau buat video keren banget. Ini bisa sekian pixel, berapa 4K, berapa FPS gitu. Si handphonenya tuh. Oke, saya pasti tertarik. Emang harganya berapa? Aku bilang. Ini mumpung diskon, harganya sekian. Cuman 1 minggu sekarang. Lu mau nggak? Bisa percaya bisa enggak kan? Terus kayak gimana? Ini nih iklannya nih, lihat nih. Liatin iklan. Berarti di awal itu ketika nawarin pertama kali kan homepage tuh. Nawarin. Emang udah diliatin dipakai sama siapa? Lu tahu nggak? Ini misalnya ada satu seleb TikTok atau misalnya YouTuber yang pakai juga, dia juga pakai gini, ini hasil editingnya, itu legalitas. Gue tambah percaya kan, bener gak? Terus gue mikir, emang speknya apa aja sih? Masuk di sini. Penjelasan spek HP yang ditawarkan. Lihat ini speknya nih. Udah gitu, ini emang ada garansinya nggak? Gue bilang, jangan-jangan ini kan merek baru, gue nggak kenal nih handphonenya. Mereknya apa? Misalnya yang baru lah, misalnya apa gitu kan. Garansinya berapa lama bro? Gue takutnya beli langsung rusak lagi. Memang bagus, tapi takutnya gampang rusak. Kagak, 3 tahun. Cover, 3 tahun balik lagi. Diganti dengan yang baru. Menarik juga kan, udah mikir handphonenya udah harganya segitu, lagi diskon, terus banyak yang udah pakai, terus speknya juga gue masuk banget, udah gitu ada garansinya 3 tahun. Mikir kan, udah mulai mikir. Masalahnya ini jangka waktunya terbatas. Nah, nanti kita bahas ini ya, yang terbatas itu. Terus apalagi kalau ini kan legalitas, testimoni-testimoninya ada. Tiba-tiba ini udah pernah pakai, terus mereka orang-orang biasa testimoni. Handphone ini bisa ngalahin Samsung, handphone ini bisa ngalahin merek-merek terkenal. Kan banyak tuh testimoni-testimoni kayak di YouTube gitu, review-review. Ada itu, udah itu pasti dijamin dibeli. Nah, sekarang kenapa ini harus ada alamat? Ya harus atuh. Teman saya aja datang ke saya harus tahu alamatnya. Jangan-jangan gue ngasihin duit ke dia, dianya kabur. Kan gue harus tahu, ini teman saya nih alamatnya di mana, rumahnya di mana. Kalau ada apa-apa kan gue tinggal kontak, benar nggak? Terus alamat servisnya di mana gitu. Alamatnya penting di bagian bawah. Ini kenapa logikanya format ini sangat efektif, teman-teman. Oke, kalian lihat dulu, hafalkan buat formatnya. Sekarang kita akan bahas yang masalah yang di sini dengan yang di sini. Oke, saya hapus. Oke, yang namanya homepage, karena judulnya homepage copywriting, maka jagoan utamanya disebut bagian homepage atau hero section. Nah, homepage atau hero section. Atau homepage. Apa sih yang namanya hero? Hero section adalah bagian, makanya namanya hero gitunya. Jadi ya tetap pahlawan buat memenangkan pertandingannya di situ. Ini yang paling penting. Nah, ini jarang saya bagiin sebetulnya. Buat teman-teman yang bertahan nonton, bagian hero section itu di bagian sini. Biasanya yang pertama unsur-unsurnya. Dia ada penawaran terbaik. Penawaran terbaik yang bisa kalian tawarkan di situ, terbaik. Oke, di hero section. Yang kedua adalah penawaran terbaik yang tidak akan didapatkan dari pesaing yang lain.
tawarkan apa? Misal, yang paling gampang diskonnya. Diskon 30% gitu. Gambarnya apa gitu. Karena itu yang paling gampang, saya ngasih contoh aja. Penawaran terbaiknya apa yang kalian bisa tawarkan di situ? Udah gitu, fotonya di sini atau video yang sangat menarik di sebelah kanan atau di bagian atas. Di sini jangka waktu dari misalnya harus berjangka waktu, teman-teman. Jadi tanggal 13 Maret misalnya sampai seminggu ya, 20 Maret. Diskon. Di sini baru tombol buy. Begitu diklik bisa masuk add to cart, bisa masuk ke WhatsApp. Pokoknya dia ada tombolnya. Ini adalah hero section. Saya ulang lagi sekali lagi karena ini bagian penting. Hero section penawaran terbaik. Saya kasih contoh deh. Misalnya handphone 4K, 120 fps, rekam slow. Harga diskon 30%. Nah, ada tulisan di sini. Penting kalau ada diskon, tulis 30%-nya yang gede. Terus harganya dari 4 juta misalnya ya, coret. Jadi berapa? Jadi hanya 3.200.000. Di sini harus masuk di seksi ini. Oke. Udah gitu jangka waktu hanya berlaku atau misalnya dari tanggal berapa tadi? 13 Maret sampai dengan 20 Maret. Di bagian bawahnya tombol buy. Jadi kalau orang tertarik, dia langsung klik, nggak usah scroll ke bawah. Ingat, yang hero section ini disimpannya kan di paling atas. Jadi kalau dia langsung tertarik, ada kemungkinan dia langsung klik buy. Nggak pusing tuh nyari buy-nya. Sering kan kalian scroll nyampe bawah, mana buy nasional, itu nyusahin. Simpan di sini di awal. Atau mereka butuh keyakinan dulu yang tadi masuk legalitas, masuk ke copywriting bagian bawah, masuk ke garansi. Di bagian bawah masukin lagi sekali lagi yang kayak gini. Di bagian bawah. Yang tadi formatnya. Masih ingat? Oke. Jadi ketika dia scroll, nggak usah balik lagi ke atas. Begitu scroll, halus, bagus. Scroll, beli, udah klik di bawah. Langsung masuk keranjang atau masuk WhatsApp. Kayak gitu. Oke, segitu saja dulu buat yang namanya homepage copywriting. Sebetulnya ada juga yang short copywriting, saya juga punya, atau long copywriting, tapi ini juga cukup efektif. Teman-teman bisa pakai di rumah, mudah-mudahan jualnya tambah laku. Buat kalian yang ternyata lebih tertarik lagi dan mungkin penasaran, Kang Hendra sih liatin atau contohnya, saya akan bahas tentang contoh realnya minggu depan di video selanjutnya. Mudah-mudahan berguna buat kalian. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian close video ini, silakan kalian subscribe channel ini sehingga kami akan lebih terbantu dan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang mungkin berguna buat teman-teman di rumah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sukses.